Halo Cancer, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir Cancer di bulan September 2022 ya. Dan perlu saya ingatkan, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Ini tidak diperuntukkan untuk kamu secara personal. Ambil pesan-pesan yang menurut kamu bermanfaat dan bisa kamu pelajari untuk kamu pribadi. Ya, di sini saya akan mengutarakan prediksi bagaimana peruntungan kamu di bulan September. Apa kira-kira yang menghalangi peruntungan kamu ya? Oke. Energi untuk bacaan ini juga untuk pesannya bisa vice versa ya, bisa kebalik. Kalau ada yang gak cocok dengan kamu, bisa jadi kebalik, bukan milik kamu melainkan milik seseorang yang dealing sama kamu, bisa atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, anggota keluarga, ataupun bahkan pasangan kamu sendiri, teman ya, yang mempengaruhi peruntungan kamu. Oke. Ada King of Wands, Temperance, ada Ten of Wands, Two of Cups, the Hierophant, Page of Wands, Nine of Pentacles, Three of Swords, King of Pentacles, the Sun. Dan untuk the bottom of the deck kamu ada Ten of Swords dan Knight of Pentacles. Wah, ini agak berat ini ya. Untuk beberapa di antara kamu ada nih yang mengalami kerugian, kehilangan ya. Ada yang bakalan melakukan perjalanan di bulan September. Tetapi sepertinya dalam situasi apapun di bulan September ini, Cancer kudu harus berhati-hati, apalagi dealing dengan pemberkasan ya. Kalau kamu bekerja di sebuah instansi atau yang berhubungan dengan dokumen-dokumen ya, harus hati-hati untuk melihat detailnya ya, jangan terlalu terburu-buru ya. Dan selalu dianalisis dulu sebelum membuat suatu tindakan ataupun menyelesaikan masalah. Ada banyak sekali beban yang kamu pikul di sini ya. Beban tanggung jawab pekerjaan yang harus dituntaskan ya. Dan sepertinya kamu membutuhkan bantuan di sini. Kalaupun misalnya kamu pengen mengerjakannya sendiri, mungkin bukan solusi yang baik di bulan September ini bagi kamu ya. Perlu meminta bantuan. Jangan ragu-ragu minta pertolongan dari orang-orang terdekat kamu. Ya, kamu yang mengalami kesulitan di dalam berkomunikasi, di dalam mengekspresikan pemikiran kamu, ataupun mencari pencerahan ya, untuk mengupgrade, nambah wawasan ya. Senantiasa ya share dengan orang-orang yang menurut kamu berpengalaman ya, yang ahli di bidangnya. The Hierophant di sini menunjukkan adanya keyakinan ataupun didikan yang udah diberikan, yang kamu udah tanam di dalam diri kamu ya. Ini semacam kebiasaan juga, bisa juga karena faktor lingkungan, faktor kepercayaan, atau kebiasaan sehari-hari yang kamu percaya itu yang benar gitu ya. Jadi perlu bagi Cancer kalau pengen bersosialisasi supaya lebih luas pergerakannya, ini harus senantiasa open minded gitu, think out of the box, bisa berpikir di luar dari kotak kamu gitu, or learn others in their shoes gitu. Jadi mempelajari orang lain ya, situasi yang gak biasa bagi kamu ya. Kamu bisa memahami itu ketika kamu menempatkan posisi kamu di posisi orang-orang yang berbeda dengan kamu, semacam gitu tuh. Dan
Saya ngelihat King of Wands di sini adalah energi kamu ya. Ada beberapa di antara kamu ini yang ditempatkan pada posisi atas, dan nilai atau integritas kamu di sini sedang diuji. Komitmen kamu sedang diuji atas prinsip yang kamu pegang teguh. Ibarat nih, ya, kamu tadinya berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja. Kamu sekarang udah memiliki jabatan gitu. Nah, di dalam jabatan ini, apakah kamu akan tetap bisa memegang teguh kejujuran, ya, jati diri, integritas atau nilai itu di sana gitu? Apakah kamu akan mengambil keuntungan lewat kedudukan yang tadi? Semacam itu tuh di sini ya. Ya, penghormatan atau penghargaan yang kita dapatkan atas dasar nilai atau integritas itu akan lebih bernilai ya, dibandingkan kita mendapatkan respect, penghormatan dari orang-orang di sekitar kita, tetapi kita mendapatkan itu dengan cara-cara yang tidak baik. Ya, sama halnya juga dengan peruntungan keuangan nih. Kalau mau jadi kaya, ya gampang aja merampok, menjudi atau membohongi orang lain, bisa dapat uang banyak, tapi itu nggak akan kekal. Karena sifat King of Wands di sini ya, energi di sini adalah bersifat sementara. Ya, kalau kamu pengen dihargai, ya berikan penghargaan terhadap orang lain. Kamu pengen dihargai dalam jangka waktu yang lama, sampai seumur hidup, miliki integritas tadi, tunjukkan bahwa kamu memiliki komitmen di sana. Tapi kalau untuk sementara, itu terserah kamu. Oke, ada Nine of Pentacles. Saya ngelihat beberapa di antara kamu ini ya bekerja di dalam pemerintahan, pegawai negeri, ada yang honorer di dalam suatu instansi nih, organisasi, di mana di sana ada gaji bulanan, ada gitu ya. Ada juga yang petani di sini saya lihat. Ada tetap pemasukan. Ya, karena saya ngelihat kamu adalah sosok yang pekerja keras di sini. Ada juga pebisnis ya. King of Pentacles ini adalah simbol dari pebisnis. Dia ini mampu di dalam memanage keuangan. Dia ini adalah sosok yang sukses sebenarnya di dalam mengelola bisnis, usaha. Kalau misalnya dia memiliki usaha, dia akan berusaha di sana untuk mengelola itu dengan baik ya, walaupun dari luaran ini nih banyak tantangan ya, banyak competitors gitu ya. Nah, ini yang menjadi beban kamu. Ya, ada juga beberapa di antara kamu nih memiliki tabungan di bank. Ya, ada kemampuan sebenarnya di sini di dalam mengelola keuangan gitu. Kalau kamu ngerasa bahwa uang yang aku miliki nggak terlalu banyak gitu ya, bisa jadi kamu pengen banget ini punya tabungan. Ya, kamu pengen memiliki jaminan di masa depan untuk jangka yang panjang di hari tua, semacam itu ya. Karena kondisi pengeluaran banyak sekali sekarang, ya ini yang menjadi beban bagi kamu. Di satu sisi kamu memikirkan, aduh kapan nih aku punya tabungan? Ya, aku pengen dong punya tabungan ini untuk ngejamin emosional aku, pikiran aku supaya tenang, bahwasanya waktu yang akan datang ketika aku udah tua, aku memiliki pegangan. Itu yang kamu pikirkan di sini ya. Rasanya penghasilan atau income yang kamu dapatkan ini belum 100% memuaskan, atau let's say 95% pun belum memuaskan gitu, masih kurang gitu ya. Saya ngelihat di sini ada hasil kerja keras nih. Ya, hasil kerja keras ini melibatkan orang-orang di sekitar kamu, tapi di satu sisi masih ada sesuatu hal yang membuat kamu belum puas. Ya. Dan untuk beberapa di antara kamu ya, temperance ini penting banget bagi kamu untuk menyeimbangkan energi kamu ya. Ibarat kamu ini berada di tengah laut ya. Ya, kadang dia tenang. Kalau dia tenang kan kita bisa berputar kemana haluannya dengan santai gitu ya. Tapi kadang dia berombak gitu ya, dan kamu harus belajar menyesuaikan ombakan itu. Ibaratnya menjiwai kondisi lingkungan, kondisi alam.
ya, menjiwai ombak ini tadi nih gitu ya. Bagaimana kamu mengikuti arusnya. Tapi bukan berarti kamu terbawa arus sehingga kamu kehilangan jati diri. Itu tadi ya di sini. Ya. Dan ada Two of Cups. Ya, segala aktivitas kamu di minggu ini melibatkan komunikasi. Ya, jangan sampai ya situasi emosional karena terlalu banyak beban komunikasi kamu jadi buyar. Ya, kadang-kala kalau orang kan terlalu banyak beban dia jadi emosional, ya, jadi pelampiasannya itu lewat omongan, atau karena terlalu banyak pikiran, ya, kamu enggak benar-benar konsentrasi di dalam mengucapkan setiap detail kata-kata yang keluar dari mulut kamu gitu. Nah, kadang-kala kan kata-kata ini harus diperhatikan. Nah, kalau misalnya kamu adalah seorang pimpinan nih gitu ya, kata-kata ini harus diperhatikan banget nih setiap kali kamu mengutarakan statement. Karena apa? Setiap bawahan ini akan mengingat itu gitu. Nah, ada kalanya suatu saat ketika kamu terbentur dengan masalah, ya, kamu menentang statement kamu sendiri balik. Ini orang-orang di bawah bisa jadi kembali membalas kamu dengan pernyataan yang pernah kamu utarakan sebelumnya gitu ya. Ya, mudah-mudahan mengerti apa maksud saya. Ini agak ribet deh soalnya ya. Dan ada Page of Wands ya. Beberapa di antara kamu saya lihat di sini memiliki semangat ya, memiliki passion ya, selalu ingin ready ya. Kamu mempersiapkan mental diri ya untuk menyelesaikan semua beban tugas yang ada di sini nih. Seberapa berat pun beban yang aku pikul, selama aku memiliki semangat optimisme di dalam diriku, ya, aku pasti akan mampu melewatinya. Iya, dan di bulan ini memang ya komitmen kamu sedang diuji nih. Konsistensi kamu sedang diuji, integritas jati diri atau prinsip kamu sedang diuji. Apakah kamu akan terbawa arus atau kamu menyesuaikan tetapi kamu tetap memegang prinsip kamu tadi. Ya, ada Three of Wands ya. Beberapa di antara kamu sedang menganalisa, mengobservasi situasi perekonomian kamu atau orang-orang di lingkungan kamu ya. Ada juga beberapa di antara kamu sedang menunggu pekerjaan, menantikan panggilan. Ya, ini juga bisa menjadi simbol dari penantian akan manifestasi yang sudah kamu tanamkan. Ibaratnya kamu sudah banyak berkontribusi nih di dalam bekerja gitu kan. Kamu sedang menunggu efeknya atau result hasil dari kerja keras kamu selama ini gimana ya gitu. Ya, ada The Sun nih. Kalau ada The Sun di sini, ini merupakan simbol bahwa akan ada reward, akan ada keberhasilan. Ya, cukup kamu hanya terus tekun gitu ya, konsisten pada perencanaan yang sudah kamu buat dari awal. Ini ada beberapa di antara kamu udah membuat perencanaan dari awal nih ya, untuk struktur kerjaan kamu gitu ya. Di dalam sebulan ini nih ya, ini perencanaannya. Kamu sudah buat bagannya. Dan kalau secara konsisten kamu kerjakan itu semua dengan baik gitu, maka akan berhasil dan kamu akan mendapatkan rewardnya. Kecuali kalau kamu jadi mendet gitu ya. Kalau mendet ya gara-gara ada masalah atau gara-gara kamu terbawa arus ya, karena ada konflik dengan orang-orang sekitar, kamu jadi nggak konsentrasi atau kamu jadi malas misalnya, berhenti di tengah-tengah. Ini bisa jadi kebalik nih, seperti ini. Nah, kebetulan saya nggak membaca vice versa gitu ya, karena ini general, saya nggak baca vice versa. Saya hanya akan mendeskripsikan energi kamu di bulan September ini. Ya, diambil yang cocoknya ya. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Cancer. Saya ngerasa ada nih ya, beberapa di antara kamu yang udah berumah tangga. Di dalam rumah tangga ini banyak banget nih ya tanggung jawab, beban yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan anak, biaya kuliah, biaya sekolah ya. Tapi kamu memiliki passion, memiliki semangat di sini. Ini yang paling utama nih gitu. Ini bagus ini kartunya.
Kalau orang udah patah semangat ya kan, ya udah menyerah duluan gitu ya, saya juga nggak bisa ngomong apa-apa gitu ya. Give up gitu ya, udah sama dengan mati kan gitu ya. Nah, masalahnya saya ngelihat kamu di sini adalah sosok yang sangat optimis gitu, senang dengan petualangan, senang dengan tantangan. Ya, energi ini nih yang harus di-keep. Jangan sampai ketika kamu dealing dengan orang-orang di sekitar kamu ya, yang beradu pendapat, yang beda argumen, ya, yang pengen ngejatuhin kamu, ya, ada yang selalu cari gara-gara, cari ini nih, cari perhatian gitu ya, dengan mengemukakan pendapat-pendapat yang mengganggu pikiran kamu. Nah, ini yang perlu kamu hindarkan dari diri kamu. Ya, hindarkan diri kamu dari orang-orang yang tidak memiliki integritas, yang motifnya itu perlu kamu pertanyakan. Kalau ada orang-orang nih yang suka sekali ngekritik kamu, atau suka sekali nih beradu argumen sama kamu, ini nggak jauh beda dengan ini kan sebenarnya mau cari perhatian kan gitu ya. Cuman ada dua karakter nih orang yang sering bertentangan sama kita. Satu pengen dekat sebenarnya, yang kedua ya karena memang benar-benar pengen ngejatuhin kita gitu. Jadi kamu harus benar-benar memperhatikan motif orang-orang yang dealing, yang konflik sama kamu di sini. Apa motifnya, tujuannya untuk apa gitu. Nah, tapi jangan terlalu larut juga ini ya, fokus di dalam memikirkan orang-orang yang pengen ngejatuhin atau pengen berbenturan sama kamu. Ini bisa menguras tenaga kamu gitu. Nah, lindungi diri kamu, protect yourself with compassion. Ya, lindungi diri kamu, emosi kamu dan pikiran kamu itu dengan compassion, dengan cinta, kasih, ya, dengan kedamaian. Kalau kita udah terbawa arus konflik tadi ya, bawaannya emosi ya, bawaannya marah, pikiran jadi nggak karu-karuan, ini bisa membuyarkan konsentrasi di dalam bekerja, membuyarkan fokus utama kita. Fokus utama kamu apa? Pengen jadi pebisnis yang sukses nih, pengen punya banyak keberuntungan. Ini King of Pentacles, wow. Dan ini ada the Sun, amazing, luar biasa loh gitu. Kalau kamu di bulan September ini ya, kamu berhasil menduduki ini, artinya kamu terlepas dari konflik yang ada. Kamu adalah orang yang cuek gitu, serba cuek dengan orang-orang yang berusaha ngejatuhin kamu. Ya, ada kekecewaan, ada konflik, ya. Tapi saya ngelihat di sini ada banyak beban ya. Juga ini kamu berada di lingkaran ini, ibarat di lingkaran setan gitu ya. Di lingkaran yang harus hati-hati ini gitu. Ada jebakan-jebakan yang kalau kamu nggak hati-hati di dalam melangkah, ini bisa menjatuhkan kamu ke dalam lubang dan kamu bisa terperangkap di sana. Butuh waktu untuk bisa keluar dari situ. Nah, saya mengilustrasikan ini, kamu gambarkan untuk diri kamu sendiri ya. Ya, karena ini general ya, saya hanya bisa menggambarkan lewat ilustrasi. Itu dia. Tapi overall ini bagus banget ini kartunya, karena apa? Ada Queen of Wands, ada juga Page of Wands. Page of Wands lagi di sini ya. Ada Ace of Wands. Luar biasa nih. Ya, kamu itu sangat-sangat tertantang dengan petualangan, dengan ide-ide yang cemerlang ya. Sangat tertantang dengan sesuatu yang baru, dengan adanya perubahan-perubahan yang ingin kamu buat di dalam kehidupan kamu ya. Ibarat ini kamu berada di dalam suatu action gitu ya, kayak film action ini ya. Ada harta karun ya, peti harta karun ya. Kamu adalah juru kuncinya gitu. Cuman juru kunci ini harus mengandalkan pendengaran dan gerakan tangan gitu ya. Juga kesabaran di sana diuji kan. Nah, musuh-musuh para musuh ini udah pada mau masuk mengejar kamu. Kamu udah dalam ruangan. Kamu berusaha nih lagi buka kunci berdasarkan ini ya, pendengaran juga intuisi. Ini ada movie-nya gitu, cuma saya lupa ini judulnya apa. Nah,
diburu waktu gitu ya, juga didorong oleh emosi, nggak ketemu gitu. Tapi pada waktu yang bersamaan juga harus bisa ngedengerin suara hati, harus juga bisa menggunakan telinga, harus juga bisa menggerakkan tangan dengan benar gitu. Harus sabar lagi gitu ya. Harus tahan energi berdiri di atas lemari besi tadi yang berisi harta karun itu. Nah, selama ini semuanya sinkron, maka reward itu ada di tangan kamu. Ya. Dan jangan lupa, prinsip integritas kamu, jati diri, nilai itu penting di sini nih. Selama kamu memegang teguh nilai-nilai yang positif ya, ada integritas ini di sini. Ya, hindarkan diri kamu dari konflik. Orang-orang yang memiliki motif-motif yang gak jelas nih sama kamu gitu ya. Nah, ini bisa mengacaukan perjalanan kamu nih di minggu-minggu kedua hingga minggu ketiga. Resultnya itu di minggu keempat gitu ya. Kalau kamu bisa ini balance your energy, kamu bisa ibarat seperti di dalam di apa, di tengah-tengah laut ya, yang ada ombak-ombaknya tadi ya. Kamu bisa ngebalance itu semua ya, menyatu dengan irama ombaknya. Juga kamu mampu mengendalikan perahu. Nah, perahu ini adalah kamu. Nah, ketika kamu di sana memiliki power ya, semangat juga ya, tidak putus harapan, maka kamu akan tuju pelabuhan, kamu akan tuju pulau yang bersedia menerimamu, pulau yang bisa kamu pijak dengan kaki gitu. Karena kita manusia, kita berpijak di atas bumi, bukan di atas laut ya. Ya, reward ini akan kamu dapatkan, percaya deh gitu. Cuman ini aja ya, harus menghindarkan diri dari orang-orang yang memiliki motif yang gak jelas, yang berusaha ingin mengalihkan perhatianmu ya. Dan berhati-hati dengan jebakan-jebakan yang sewaktu-waktu bisa merugikan kamu. Miliki optimisme, rasa penasaran yang luar biasa, semangat. Ya, beberapa di antara kamu ada nih yang memiliki popularitas ya, sangat terkenal ini ya, banyak dikenal oleh orang-orang di sekitar kamu. Overall bagus banget, saya nggak bisa bilang apa-apa lagi ya, cuman itu aja. Demikian untuk Cancer, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.